Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, saya buat video ini tanpa editing sama sekali, jadi mudah-mudahan tidak mengecewakan ya. Gambarnya mungkin ya mudah-mudahan cukup jelas ya, karena saya menggunakan aplikasi Zoom ya, kawan-kawan. Nah, ada apa sih kali ini, video kali ini, yaitu saya ingin menjawab pertanyaan banyak sekali yang masuk ke channel saya akhir-akhir ini ya. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang adanya pompa yang terbuat dari paralon ya kawan. Jadi ada pompa yang terbuat dari paralon. Sebetulnya ini ya secara spesifik itu saya belum pernah membahasnya. Tapi secara umum saya udah pernah membahasnya ya. Maksudnya itu banyak sekali orang-orang di luar sana yang bikin hoax, bikin video-video penipuan, ya, yang mana dari pipa paralon kok bisa keluar air, nah kayak gitu ya kawan. Jadi sebetulnya saya udah pernah membahasnya secara umum, tapi kali ini kita akan bahas secara khusus ya. Apakah video-video yang ditanyakan kepada saya, apakah benar atau enggak gitu ya. Jadi, yuk kita lihat ya. Coba saya mau share screen dulu. Oke, ya. Oke, pertanyaan apa sih yang sering masuk ke saya? Jadi saya ambil salah satu video saya aja ya, kawan. Jadi perhatikan ya, di sini saya punya video lama sebetulnya, udah 1 tahun yang lalu ya, perhatikan ya, kawan. Nah di sini, ntar saya gede. Di sini kalian perhatikan ya, kawan, 1 jam yang lalu ada orang yang menanyakan ini ya. Kemudian dan di bawahnya banyak ya, super jelas masuk akal, Bang tolong kupas trik yang ini gitu ya. Ini kalau saya klik rata-rata mereka akan menuju channel yang sama. Channel apa itu? Nah, yuk kita coba ya, kita klik. Nah, ini dia kawan. Perhatikan ya, bawahnya ini judulnya Tukang Masuk TV. Nah, ada lagi nanti, coba kita klik yang lain. Coba kita klik yang lain ya. Coba klik yang ini ya, perhatikan. Ini channel apa nih? Nah, Tukang Kelebu TV gitu ya kawan. Jadi channelnya semuanya mengarah ke sini ya kawan. Saya tadinya heran kenapa sih kok pada nanya ke sini gitu ya. Nah, akhirnya saya saya cobalah lihat gitu ya. Saya lihat kayak apa sih isinya. Terus nanti saya akan kasih tahu kalian juga. Saya nggak akan bikin kesimpulan ya kawan. Karena apa? Em, banyak orang atau ada orang yang kemarin channelnya mau saya bahas itu terus dia ngancam-ngancam karena saya bilang channelmu nipu gitu ya. Dia ngancam-ngancam mau melaporkan saya ke polisi. Ya, kalau saya mau dilaporkan ya kawan, sebetulnya saya bukan takut takut kalah di pengadilan bukan. Saya itu takut repot. Ya, saya nggak mau repot ya. Karena apa? Kalau pelaporan itu diterima polisi, ya mau nggak mau saya harus mau datang diperiksa, gitu ya kan. Nah itu aja sudah menyita waktu kita ya. Kita kan hari-hari kerja ya, karena kita nggak mau urusan nama polisi dipanggil gitu. Makanya di sini saya nggak akan bilang apakah channel ini nipu atau tidak, tapi saya akan berikan beberapa petunjuk ya, kawan. Coba sekali lagi ya, kita cek komentar lain lagi ya, kawan. Ini video saya. Ini udah 2 tadi kita cek ya. Nah, ini sekali lagi kita lihat tuh sama ya kawan. Jadi tukang masuk TV, tukang kelebu TV, sebetulnya ini pemiliknya sama ya. Kalau tukang masuk TV ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya kawan. Kalau tukang kelebu TV itu bahasa Jawa. Jadi ya artinya sama, kelebu itu masuk TV gitu ya kawan. Kelebu TV itu masuk TV. Nah, nanti kita akan bedah ya kenapa orang ini suka sekali bikin video yang seperti ini. Videonya sama kan, kurang lebih ya tentang pipa paralon apa itu pompa yang terbuat dari pipa paralon ini.
Ya, apa sih yang terjadi di sini? Coba kita lihat ya, kawan. Dari awal dulu kita nggak akan melihatnya penuh ya. Perhatikan bahwa ini kayaknya sumur bor ya. Kalian perhatikan di sini ada ini apa? Ada pipa 4 inci ya, kalau nggak salah. Ya. Oh, dia ngapain itu? Dia kayak mancing ya, kawan tadi itu ya. Jadi orang kalau mancing air itu ya, di dasarnya itu dikasih. Coba kita lihat sekali lagi ya, kawan, apa yang dia lakukan. Nah, ini ini adalah orang yang mancing air ya, kawan. Nah, ini bagaimana air bisa keluar dengan cara digoyang-goyang seperti itu. Itu kalau di bawahnya dikasih check valve ya, atau klep apa tuh sand klep ya, kawan. Ini biasa nih, gampang ya, semua orang juga bisa bikin. Kalau kalian tertarik, suatu saat kita akan bahas. Nah, dia akan keluar airnya kalau digoyang-goyang, ya kan, kawan. Itu wajar. Jadi, loh Pak, kan enak Pak, tanpa pompa bisa keluar air. Nah, pompanya itu adalah tangan orang ini, ya kan. Yang nggak wajar adalah ketika ketika tidak ada pompanya atau nggak ada yang menggoyang, tapi, nah seperti ini contoh ya. Ini nggak ada yang menggoyang, tapi kok keluar air. Nah, di sini kita harus mulai curiga. Ya, kok bisa gitu ya. Nah, lalu videonya dilanjutkan dengan ya dia ini ya bikin-bikin ya, bikin kayak gini ya. Ini ada dikasih ventil angin kayak gitu ya. Terus ya kita nggak usah perhatikan ya kawan. Nanti saya akan beri kesimpulan aja. Bentar ini CC-nya saya matikan. Oke, pokoknya di beberapa kontennya mereka itu ya atau orang ini selalu andalannya pakai pompa kayak gini ini ya. Pompa dalam tanda kutip ya kawan. Nah, oke. Sekarang kita masuk yang dia goyang-goyang air ini. Dia lagi mancing. Nah, airnya keluar. Di, nah, pompanya ini tangan ya kali ini ya kawan. Itu wajar kalau terus keluar air ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Nah, terus dia masang ini kawan. Perhatikan ya. Nah, ini pompanya dia dalam tanda kutip ya. Jadi nanti air yang dari sumur ini tadi akan dilewatkan ke sini ya. Perhatikan ya. Kita akan cepatkan aja tuh. Dipasang tuh sand clap. Oke, kita cepatkan aja ya. Perhatikan. Oke, kita cepatkan terus. Nah, udah dipasang pipa kayak gini ya kan, Wan? Terus dipasang pipa lagi keluarannya di situ. Nah, sampai sini tadi kalian perhatikan kan ya. Setelah orang ini masang, ya, habis ini videonya terputus. Nah, perhatikan ada gelap terputus ya. Nah, di situ itu banyak hal yang mereka bisa lakukan ya, kawan. Nanti saya akan jelaskan. Apa hal yang bisa mereka lakukan ketika ada pemutusan video tadi? Yaitu apa? Mereka bisa mengarahkan ya pipa ini. Perhatikan ya, pipa ini kan masuk ke dalam tanah ya, kawan. Nah, ini mereka bisa melakukan apapun, termasuk apa? Pipa ini di bawahnya tanah ini ya, itu dia berbelok ke samping, lalu diisi menggunakan pompa air, ya gitu ya, kawan. Jadi saya pernah membuat semacam ini. Nanti saya akan tunjukkan yang video buatan saya ya. Nah, perhatikan ini dia seolah-olah memompa angin ke sini agar airnya keluar. Sebetulnya kalau kalian mengerti bagaimana cara kerja angin dan air ya kawan, pemompaan di sini ini nggak berarti apa-apa. Perhatikan ya, yang dia pompa itu adalah angin ke dalam tabung sini. Kalau kalian pompa angin ke dalam tabung sini, maka ya yang keluar di sini angin ya. Ini kok aneh, kok bisa keluar air ya kan? Nah, jadi sebetulnya di sini ya, ini kalau menurut saya ini ini air ini bukan keluar dari sumur kan ya. Ini kalau menurut saya loh ya. Jadi air ini bisa saja ya pipa yang ini tadi itu bukan terhubung ke dalam sumur, tapi melainkan ke sumber air. Misalkan di sebelah kiri sini ada
Ada pompa air yang tersembunyi ya, dia mendorong ke sini. Sehingga apa? Ketika kerannya dibuka, air itu keluar keluar dengan lancar seperti ini. Dan ini bukan air dari sumur sumur gali atau sumur sumur bor ini bukan ya. Jadi air ini keluarnya dari sini. Nah, orang ini manggut-manggut itu bisa saja dia cuman pura-pura heran ya. Padahal dia ya komplotannya mereka juga ya kan. Jadi ini nggak ada yang mengherankan. Ini air bisa saja asalnya dari pompa yang tersembunyi di sebelah kanan sana ya kawan, atau di belakang kamera ya. Ini dia pura-pura mendengarkan penjelasannya, padahal ya mereka teman-temannya juga satu komplotan kalau menurut saya ya. Nah, sekarang ya kawan, saya akan tunjukkan ya, tunjukkan bagaimana sih contohnya yang pernah saya bikin. Perhatikan ya kawan. Yang ini. Ini saya juga pernah bikin ya kawan. Saya goyang-goyang, habis itu nanti air bisa keluar ya. Saya juga bisa bikin. Perhatikan kawan. Loh, saya goyang-goyang, loh keluar air ya. Perhatikan. Hebat, saya juga hebat kawan. Cuman gini doang keluar air ya. Nah, nah, jadi kalian bentuk apapun di sini, pipa paralon ini kalian bentuk gajah, kalian bentuk apapun bisa ya. Ternyata air itu berasal dari selang di sini ya, kawan. Ini selang terhubung ke sumber air ya. Ada pompa di sebelah kiri saya sana, perhatikan. Jadi tadi ember ini hanya pura-pura ya, kawan. Ah, itu dari dari dalam sana rupanya airnya ya, perhatikan. Nah, jadi sama dengan ini kan, Wan. Ini sumber airnya juga dari tempat lain di sana yang tidak terlihat dari kamera. Dan orang-orang ini menurut saya cuman acting, ya. Nah, terus sekali lagi ya, saya masih punya contoh nih hebatnya saya ya kan. Wan. Perhatikan, nih saya juga pamer kehebatan nih. Perhatikan ya. Nah, saya colok listrik ya, cuman gini, ini keluar airnya. Padahal cuman kabel, saya belit-belitkan aja bisa keluar air kan. Nah, sekarang perhatikan ya, saya nggak pakai listrik ya, teman. Saya colokkan ke hidung. Cerap. Nah, keluar air. Hebat saya ya kan. Nah, jadi perhatikan, hidung saya ada listriknya rupanya. Nah, jadi di sini ini saya hanya memperagakan bagaimana sebuah video penipuan itu dibuat ya, kawan. Nah, tentang tukang masuk TV atau tukang kelebu TV ini saya nggak bilang penipuan ya. Saya cuman menduga bahwa ada aliran dari tempat lain ya, bukan dari dalam sumur gitu. Mudah-mudahan kawan-kawan yang bertanya-tanya berhari-hari terakhir ini ya, udah 2 mingguan ini banyak yang menanyakan tentang tukang kelebu TV atau tukang masuk TV. Ya ini penjelasan saya ya. Ternyata ya, bisa saja air ini bersumber dari tempat lain gitu. Oke, kawan-kawan ini ya setelah saya jelaskan gini, itu ya mohon maaf ya, nggak semuanya orang terus paham, benar ya. Ketika saya jelaskan bahwa ada ada apa video-video itu yang sebetulnya adalah penipuan, itu nggak semua orang paham ya, kawan. Contoh-contoh ya, ini saya kasih contoh nih. Nah, ini saya menjelaskan pompa penipuan juga ya, kawan. Ini banyak orang yang bilang pompa gravitasi, free energy, nah, gitu kan. Setelah saya menjelaskan video panjang lebar sampai berapa? Sampai setengah jam ya, kawan. Sampai setengah jam. Tapi penonton saya yang komentar lihat, katanya, terima kasih Mas saya itu sangat bermanfaat buat kebun kecil. Loh, saya bilang ini penipuan kok dibilang bermanfaat. Gitu. Kalau mencerdaskan, oke, ini benar ya. Nah, terus yang ini, sayang penemuannya nggak dijual untuk umum. Loh, saya setengah jam berbusa-busa menjelaskan bahwa ini penipuan. Kok dibilang saya nggak dijual untuk umum. Jadi, mohon maaf, ternyata penonton saya pun setelah dikasih edukasi ya, mohon maaf ya, masih juga belum cerdas juga ya, sebagian ya konon. Tapi mudah-mudahan hanya ya mudah-mudahan kurang dari 5% lah ya. Yang 95% mudah-mudahan jadi makin cerdas setelah nonton channel saya ya. Karena saya memang dedikasikan untuk ini ya konon untuk edukasi. Oh ya konon. Jadi ini ya eh, kenapa sih video penipuan itu begitu banyak beredar? Mohon maaf.
Ini saya bukan ingin nyetel gambar cewek ini ya, kan. Nah, saya sebetulnya ingin menunjukkan adegan ini. Ini ya kawan, David Copperfield ya, ini adalah pesulap atau ilusionis ya tahun 90-an. Dia sangat terkenal bagi orang-orang yang seumuran saya pasti tahu David Copperfield, tapi kalau yang masih muda mungkin kalian belum tahu ya. David Copperfield ini adalah pesulap yang sangat terkenal ya. Dulu ya, dia itu ada adegan terkenal di mana dia bisa terbang ya kawan. Perhatikan ya, saya tunjukkan adegan lain dia bisa terbang. Tuh lihat. Nah, tuh terbang ya. Perhatikan. Terbang kan. Oh, gitu. Nah, nah di sini ya kawan, sebetulnya waktu dulu nonton TV ini meskipun tahun 90-an, saya itu ya kita lah ya, maksudnya banyak nggak cuma saya. Sebagai orang yang ya berpendidikan gitu ya, itu tahu langsung ya bahwa David Copperfield ini adalah cuman pakai peralatan ya. Dia menipu ya, menipu mata kita, menipu penonton ya. Tapi ya penonton itu tahu dia menipu karena memang dia pesulap. Jadi pesulap memang kerjanya menipu ya, menipu mata ya kawan. Jadi kalau ada kalian tertipu oleh pesulap ya wajar karena memang kalian datang untuk ditipu pesulap itu ya. Nah, hebatnya itu ya dia nggak kelihatan bahwa dia sedang memakai alat ya kawan. Nah, dulu itu saya itu sama teman-teman saya termasuk termasuk istri saya sekarang ya. Itu berdebat ya kawan. Jadi beberapa orang ya termasuk yang agamis ya kawan yang bawa-bawa agama gitu itu mengatakan bahwa David Copperfield ini dibantu oleh jin terbangnya gitu ya. Nah, saya sebagai orang yang terdidik itu ya nggak percaya sama sekali bahwa dia dibantu jin. Dulu itu kalau kalian ada yang tahu ya, ada buku yang berjudul Dialog dengan Jin Muslim gitu. Itu mengatakan bahwa David Copperfield itu dibantu jin ya, untuk terbang. Ya, emang lucu tapi itulah kenyataannya banyak sekali orang yang percaya bahwa David Copperfield dibantu oleh jin ya kan. Nah, oke. Nah, terakhir ya tahun 2000-an kalau nggak salah ya muncullah ini pesulap bertopeng ya karena The Masked Magician, pesulap bertopeng yang mana dia itu membongkar trik-triknya si David Copperfield. Perhatikan tuh. Oh, dia juga bisa terbang kan. Oh, terbang. Ya, meskipun aktingnya nggak sebagus David Copperfield, tapi paling nggak dia udah terlihat terbang ya kan. Dan waktu itu dia menunjukkan ya peralatan apa yang dia pakai ya. Ternyata dia pakai crane ya, konon pakai alat angkat. Nah, ini saya tunjukkan ya. Oh, itu alat angkatnya ya. Mana nih? Nah, inilah. Oh, ini ada yang angkat ya. Jadi setelah istri saya nonton si pesulap bertopeng barulah percaya bahwa David Copperfield itu nggak menggunakan jin ya kan. Jadi ya kalian jangan percaya begitu saja dengan apa yang tampil di TV ataupun di sekarang ini di YouTube ya kan. Jadi banyak sekali orang-orang yang kurang bertanggung jawab yang membuat video-video yang tidak nyata sebetulnya ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi itu, saya colokkan ke hidung, pompa bisa nyala atau air bisa ngalir gitu ya. Terus ini tadi saya goyang-goyang, air bisa keluar dari bak. Ternyata saya ngambil air dari pompa ya, karena ya, seperti itu. Nah sekarang mungkin ada yang tanya-tanya, memang ada sih, ada yang bertanya kemarin, loh Pak, kenapa sih Pak orang kok sampai bikin video menipu menipu segala? Jadi gini kawan ya, perhatikan ya. Kalau kita lihat, kita kita lihat ya. eh, Kalian jangan lihat iklan di bawah ya, kawan. Itu muncul sendiri tanpa saya kendalikan ya. Oke, kita lihat hmm, tukang kelebu TV ya, kawan. Ini saya udah pernah nyoba nih. Nah, perhatikan ya, kawan.
dia ini dapat view lumayan gede ya kan, lumayan banyak. Ada yang nanya ke saya, Pak, kenapa sih orang kok bikin video itu nipu-nipu orang gitu ya kan? Perhatikan ya kan, tukang kelebu TV ini dalam 1 bulan terakhir ya dia itu sudah ditonton hampir 600.000 kali ya. Jadi kalau dia ditonton segini banyak ya kan, maka dia dalam sebulan ini dia akan mendapatkan uang gaji dari YouTube itu sebesar kalau saya taksir ya paling tidak sekitar mungkin 4 juta 5 juta rupiah. Nah, itulah alasan kenapa orang bikin video yang bisa menarik penonton segitu banyak ya. Nah, terus berapa jumlah subscriber yang dia dapat? Lihat, dalam 1 bulan dia bertambah 6.500-an orang. Ya. Inilah yang dikejar oleh YouTuber-YouTuber kawan-kawan ya. Jadi kalian kita lihat sekarang ya tukang Klepu TV tadi, yang tukang Klepu TV aja. Lihat videonya yang terakhir kawan. Perhatikan 5 hari yang lalu dia baru bikin video. Itu yang nonton sudah 182.000. 8 hari yang lalu ya, kira-kira seminggu yang lalu dia bikin video. Yang nonton udah 300.000. Ya. Nah ini besar kawan. Jadi ini dari satu video ini aja pendapatannya dia itu bisa 2 juta rupiah. Dari sini bisa dapat 1 juta rupiah. Ya. Jadi itulah yang dikejar oleh oleh orang-orang yang ya yang ini maksudnya yang pengen dapat uang dari YouTube ya kawan. Mereka itu pengen dapat view banyak. Nah, bagaimana caranya ya? Dengan cara ini bikin konten yang seolah-olah bombastis ya, padahal ya itu nggak nyata ya kawan. Kalian bagi kalian yang kenal dengan orang-orang sini ya, silakan kawan. Kalian main ke tempat orang itu, kalian buktikan ya omongan saya ini. Kalau itu benar-benar nyata, saya akan beri kalian uang 10 juta rupiah ya. Undang saya ke sana. Kalau benar, saya kasih kalian uang 10 juta rupiah. Bagi yang nunjukkan aja. Ya. Tapi saya yakin pasti nggak bisa ya kan. Karena apa? Udah jelas ya. Nah, kalian lihat ya kawan dari thumbnailnya atau tampilan di depannya. Ini aja udah nggak berhubungan sama isinya di isi videonya. Di sini ada gambar tentara ya kan. Terus ada warna biru segala macam. Di sini juga ada polisi. Ketika kalian klik itu nggak ada polisi yang ada di gambar tadi. Sama yang ini juga nggak ada tentaranya. 2 orang ini aja isinya ya. Nah, seperti itu. Nah, gitulah cara melihatnya ya, kawan. Oke, saya rasa sudah cukup ya keterangan saya. Oke, jadi gitu aja ya, kawan-kawan saya akhiri. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya jangan kalian mudah percaya. Kalau kelihatan itu nggak masuk akal ya, memang tidak masuk akal ya. Jadi banyak sekali video-video di YouTube yang semacam itu. Mau tukang kelebu TV, tukang tukang kelebugot gitu ya saya nggak tahu ya jadi sekali lagi saya nggak bilang mereka penipu kalian silakan simpulkan sendiri mereka bikin konten itu nyata atau tidak. Nah, bagi yang kenal seperti saya bilang silakan kalian cari orang itu ya saya menyediakan hadiah kalau kalian bisa membuktikan bahwa itu benar-benar bisa dan saya yakin pasti saya yang benar gitu ya karena saya sudah lama malang melintang membuktikan orang-orang yang ini ya. Termasuk kayak David Copperfield tadi saya bilang ya, bahwa saya dari dulu itu tahu bahwa dia itu pakai peralatan. Nah, dan akhirnya saya terbukti setelah 10 tahun kemudian. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjawab pertanyaan banyak dari penonton saya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan.